Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di channel 018 TV, channel dari SDN 018 Sukagali Kota Bandung. Oke, terima kasih untuk hari ini karena kalian sudah siap belajar lagi bersama Bapak. Hari ini Bapak akan membawakan materi tentang matematika kembali, yakni lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kita langsung saja ya. Kalau misalkan yang kemarin masih kurang mengerti atau ada lupa sedikit, silakan lihat video sebelumnya. Oke, nah kita akan mulai sekarang. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada contoh, misalkan berapakah hasil dari penjumlahan berikut ini. Oke, yang pertama 8 ditambah 7. Nah, 8 nilainya positif dan 7 nilainya juga positif. Nah, jika positif ditambah positif hasilnya pasti positif. Tinggal langsung saja dijumlahkan, 8 ditambah 7 hasilnya adalah 15. Oke, nah sekarang perhatikan contoh yang kedua. Negatif 8 ditambah dalam kurung negatif 4. Berarti di situ ada bilangan negatif, bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan baik-baik. Setelah operasi penjumlahan tambah di situ bertemu dengan negatif 4, ya kan? Nah, dalam operasi hitung matematika tidak bisa, kita harus merubah dulu nih ya, yang positif ketemu negatif. Jika positif bertemu dengan negatif langsung itu pasti berubah menjadi negatif. Nah, akibatnya soal negatif 8 ditambah dalam kurung negatif 4 tadi nanti dalam pengerjaannya akan berubah menjadi negatif 8 dikurang 4. Nah, ketika menemukan negatif 8 dikurangi negatif 4, kalian bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Ya, dari 0 kita ke arah kiri dulu, kiri kalian ke negatif 8. Oke, berarti sudah dari negatif 8 karena dikurangi 4 berarti yang namanya dikurang itu ke kiri. Berarti dari negatif 8 ke kiri 4 angka lagi. 1 2 3 4. Nah, berarti hasilnya adalah di negatif 12 seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya contoh lagi kita lihat. Ada soal negatif 7 ditambah 2. Perhatikan. Nah, di soal ini ada perbedaan dengan yang tadi. Yang sekarang itu berarti bilangan negatif ditambah bilangan positif. Nah, jika begitu ya, lihat dulu. Oke. Dilihat dulu dari bilangan negatifnya. Ini bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positif. Berarti hasilnya nanti akan negatif. Ya, berarti jawabannya adalah negatif 7 ditambah 2 itu adalah negatif 5 seperti itu. Oke, nah pada penjumlahan bilangan bulat kuncinya jika soal tersebut bilangan positif ditambah bilangan bulat positif hasilnya pasti positif. Kalau misalkan negatif ditambah negatif hasilnya pasti negatif seperti itu. Nah, kalau misalkan bilangan negatif ditambah bilangan positif, nah kalian cari dulu selisih antara bilangan bulat negatif dan positif tersebut. Cara mencari selisih tinggal dikurangi. Nah nanti tandanya yang digunakan itu adalah ambil tanda yang angkanya itu lebih besar. Dari soal itu angkanya itu mana yang lebih besar, apakah negatif atau positif, gunakanlah itu. Oke, nah kalau misalkan ketemu soal positif ditambah negatif, nah, kalian sama cara mencarinya. Jadi cari dulu selisih ya, dengan cara mengurangi bilangan tersebut tanpa menggunakan lambang bilangannya ya. Nah, nanti tanda bilangan atau lambang bilangan yang digunakan itu adalah cari tanda yang angkanya lebih besar. Nah, itu untuk yang positif seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita akan bergeser ke pengurangan bilangan bulat. Nah, kita langsung ke contoh soal saja ya, biar lebih mudah. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Di situ ada soal 10 dikurangi 5. Karena itu bilangannya positif dan bilangan positif, berarti hasilnya pasti positif.
Ya kan? 10 kurangi 5, 10-nya positif, 5-nya positif, berarti hasilnya pasti positif 5. Oke. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Perhatikan, negatif 7 dikurangi dalam kurung negatif 2. Oke, sama dengan berapa? Nah, di situ kalian bisa lihat ada pertemuan antara negatif dan negatif pada saat negatif 7 dikurangi negatif 2. Itu kan bertemu langsung tuh ya, yang negatif dan negatif 2-nya. Nah, itu harus berubah menjadi positif, karena jika ada pertemuan antara negatif dan negatif, hasilnya pasti positif. Nah, berarti soal yang tadi negatif 7 dikurangi dalam kurung negatif 2 nantinya akan berubah menjadi negatif 7 ditambah 2. Nah, setelah itu kalian tinggal pakai yang tadi kan ya, negatif 7 dan 2. Cari dulu selisihnya, 7 kurangi 2, 5. Nah, sedangkan di situ negatif angka terbesarnya itu adalah negatif 7, berarti nanti hasilnya adalah negatif 5. Jadi yang digunakan lambang bilangannya adalah yang negatif 5. Oke. Nah, perhatikan contoh soal yang selanjutnya. Negatif 5 dalam kurung ya dikurangi 4. Oke, karena negatif 5 dan negatif 4 itu sama-sama muatan negatif, bisa kalian menggunakan juga garis bilangan, ya kan? Dari 0 ke negatif 5 dulu, dikurangi 4. Dikurangi itu berarti kan ke arah kiri, 4 langkah dari negatif 5. Berarti 1, 2, 3, 4, jawabannya adalah negatif 9. Seperti itu. Oke, nah itu cara untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kalian gunakan, tapi berhubung waktu kita terbatas, silakan gunakan cara seperti ini dulu. Kalau misalkan kalian menemukan cara yang lebih cepat dari luar atau dari googling, nggak apa-apa, gunakan saja pakai cara yang paling mudah seperti itu. Bisa dengan menggunakan garis bilangan, yang tadi ada beberapa contohnya. Bisa juga dengan pemisalan menggunakan hutang atau pinjam seperti itu. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dilanjut pertemuan selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, tetap sehat selalu, jagalah kesehatan, jangan lupa pakai masker ya dimanapun ya. Usahakan makan makanan yang bergizi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.